Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Badrul Kamal, nomor absen 7. Dan saya bernama Najwa Sarah Aulia, absen 20. Dan saya Putra Rahmawati, nomor absen 23. Dan saya Nizilda Akbar Ramadhani, nomor absen 22. Nah, itulah anggota kelompok 8. Sekarang yaitu mengenai pengertian teorema faktor yang akan dibahas oleh UPA. Baik, teorema faktor adalah suatu pembagi merupakan faktor dari suku banyak jika memiliki sisa 0. Misalkan fx adalah suatu polinomial, x min k adalah faktor dari fx, maka fk sama dengan 0. Teorema faktor digunakan untuk memfaktorkan polinomial dan mencari n akar polinomial. Baik, terima kasih kepada UPA telah menjelaskan mengenai pengertian teorema faktor. Yang selanjutnya yaitu mengenai penjumlahan dan hasil kali akar-akar polinomial yang akan dibahas oleh saya sendiri. Nah, untuk mengenai jumlah dan hasil kali akar-akar polinomial akan saya bahas. Nah, jadi jika akar-akar persamaan polinomial AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah CX ditambah juga D sama dengan 0. Nah, jadi untuk menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar tersebut, kita bisa menggunakan bentuknya itu seperti ini. Nah, jadi untuk penjumlahan bisa dengan yaitu hasilnya pasti min B per A. Untuk perkalian dan penjumlahan yaitu hasilnya pasti sama dengan C plus A. Nah, khusus untuk perkalian yaitu hasilnya pasti min D per A. Nah, untuk misalkan AX pangkat 4 terus BX pangkat 3, nah berarti lebih banyak ya persamaannya, maka kita bisa gunakan ini itu ditambah. Jadi misalkan kan ini hanya 3, maka jika ada 4, X-nya ini pasti ada 4 dari X1 plus X2, X plus 3, X plus 4. Nah, ini X plus 4. Ya, bisa sampai X plus 4. Nah, kemudian untuk yang B juga sama. Kita tambahkan semuanya harus merata. Jadi X1 dengan X2, X1 dengan X3, X1 dengan X4. Nah, sampai seterusnya sampai semuanya sudah merata dijumlahkan. Nah, kemudian untuk perkaliannya jika ada 4, maka X1 kali X2 kali X3 kali X4 juga. Nah, ada bagaimana ini hasil yang di sininya? Kan ini pembedanya itu ada min, ada plus, ada min juga. Nah, untuk pembedanya bisa kita bedakan dengan bagaimana caranya, yaitu dengan selang-seling. Nah, yang ini minus, yang B plus, yang ini minus, maka kalau jika ada 4, yang ini pasti positif. Nah, baik, itu sekian dari pembahasan mengenai jumlah dan hasil kali akar-akar polinomial. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai contoh soal. Nah, kelompok kami ini ada 4 contoh soal. Contoh soal yang pertama akan dibahas oleh Nurgia. Kepada Nurgia dipersilakan. Jadi contoh soal yang pertama akan dijelaskan oleh saya Nizilda. Soalnya, jika fx sama dengan 4x pangkat 4 min 12x pangkat 3 plus 13x pangkat 2 min 8x plus A habis dibagi oleh 2x min 1, maka nilai A yang memenuhi adalah, jadi yang pertama diketahui fx-nya 4x pangkat 4 min 12x pangkat 3 plus 13x pangkat 2 min 8x plus A dibagi oleh 2x min 1 ditanyakan A. Jadi yang pertama kita cari dulu x-nya dari si 2x min 1. Dicari x-nya menjadi setengah, jadi ini diturunin ke bawah, jadi x sama dengan 1/2. Lalu disubstitusikan, fx-nya dimasukin jadi f 1/2, dimasukkan dari persamaan berikut. Jadinya 4 setengah pangkat 4 min 12 setengah pangkat 3 plus 13 setengah pangkat 2 min 8 setengah plus A. Setengah
setengah, 1/2 pangkat 4 menjadi 1/16, 1/2 pangkat 3 menjadi 1/8, 1/2 pangkat 2 menjadi 1/4, dan ini gak ada pangkatnya, maka 8 dibagi 2 sama dengan 4 plus A sama dengan 0. Lalu diperkecil, 4 1/16 menjadi 1/4, 12 1/8 menjadi 3/2, 13 1/4 menjadi 13/4, 4 diturunin plus A sama dengan 0, lalu dikali 4 dibagi 4 sama dengan 1, dikali 1 jadi 1, 4 bagi 2 4 bagi 2 dikali 3 6, 4 dibagi 4 1, dikali 13 4 dibagi 4 1, dikali 3 13, Di 2 yuk. lalu dikali 4 dibagi 4 1 kali 1 1, 4 dibagi 2 2 kali 3 6, 4 dibagi 4 1, dikali 13 13. Nah, 4 dikali 4 jadi 16, 4 dikali A jadi 4A sama dengan 0. Lalu dijumlahkan, hasilnya menjadi min 8 plus 4A sama dengan 0. 4A sama dengan 8, ini awalnya min tapi dipindah luaskan menjadi plus. A sama dengan 8/4, jadinya dipindah luaskan juga, jadinya 8/4 sama dengan 2, jadi hasilnya A sama dengan 2. Baik, terima kasih kepada Nurjia telah menjelaskan contoh soal nomor 1. Yang selanjutnya yaitu contoh soal yang kedua akan dibahas oleh Najwa. Dipersilakan kepada Najwa untuk menjelaskan. Nah, yang selanjutnya ada contoh soal yang kedua, yaitu jika x min 2 adalah faktor dari px sama dengan 2x pangkat 3 plus x kuadrat min 7x min 6. Salah satu faktor px yang lainnya adalah, nah untuk soal ini kita bisa menjawab dengan pembagian polinomial. Pembagian polinomial dibagi menjadi dua cara, yaitu cara pertama ada cara Horner dan yang kedua ada cara biasa. Nah, biar lebih simpel, kita menggunakan cara Horner. Nah, di sini ada kesamaan 2x pangkat 3 plus x kuadrat min 7x min 6. Nah, di sini kita mencari x, yaitu dengan cara memindah luaskan dari min ke positif. Nah, menjadi x min 2 menjadi x sama dengan 2. Nah, lanjut ke pembagian Hornernya. Karena di sini pangkatnya sudah berurutan, jadi koefnya tinggal kita turunkan saja menjadi 2 1 min 7 min 6. Nah, lanjut karena di sini kosong, jadi tinggal turunkan saja 2. Nah, 2 kali 2 sama dengan 4, 1 ditambah 4 sama dengan 5. 5 dikali 2 sama dengan 10, dan min 7 ditambah 10 sama dengan 3. 3 dikali 2 sama dengan 6, dan min 6 ditambah 6 sama dengan 0. Nah, untuk mencari faktor lain, cara pembagian Hornernya cukup sampai sini aja dengan hasil 2, 5, 3, 0. Nah, kita jadikan persamaan menambahkan x secara berurutan. Jadi 2x kuadrat plus 5x plus 3. Ini tidak diturunkan karena habis. Nah, untuk mencari x-nya ini kita kalikan 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, berapa yang hasilnya jadi 6? Jadi kali berapa yang hasilnya 6 dan jika dijumlahkan adalah 5. Jadi hasilnya 2 dikali 3 sama dengan 6. Kalau dijumlahkan 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, yang ini kita pindahkan ke sini dengan syarat pernya ini sama. Nah, 2 ini sama. Nah, kita pindahkan sini x plus 2/2, x plus 3/2. Hasilnya x plus 2 dibagi 2 sama dengan 1, x plus 3/2. Nah, ini tidak bisa karena tidak sama. Jadi 2 kali x sama dengan 2x plus 3. Nah,
Sekian. Baik, terima kasih kepada Najwa telah menjelaskan contoh soal nomor kedua. Yang selanjutnya yaitu contoh soal ketiga yang akan dibahas oleh Pupa. Kepada Pupa dipersilakan untuk membahas. Oke, di sini kita ada contoh soal yang ketiga. Jika suku banyak 2x pangkat 4 min 3x pangkat 3 min ax plus bx plus 6 habis dibagi oleh x pangkat 2 min x min 2, maka nilai a dan b adalah. Nah, di sini itu diketahui bahwa si suku banyaknya ini habis dibagi oleh x pangkat 2 min x min min 2. Nah, ini tuh bisa kita faktorkan. Faktornya itu adalah x min 2 kali x plus 1. Nah, artinya 2x pangkat 4 min 3x pangkat 3 min ax pangkat 2 min bx plus 6 itu habis dibagi oleh x min 2 dan x plus 1. Maka didapat P-nya adalah 2 dan P-nya adalah min 1. Ini dari sini ya, dikeluarkan hasilnya seperti ini. Yang selanjutnya adalah substitusi. Nah, kita masukkan PX ini kita ganti dengan P2. Kita masukkan ke suku banyak yang ini. X-nya kita ganti dengan angka 2. Maka mendapat hasil 4A plus 2B sama dengan min 14. Nah, ini menjadi persamaan ke 1. Kemudian yang selanjutnya juga sama. PX-nya ini diganti dengan 1. Nah, kemudian disubstitusikan lagi ke persamaan yang tadi yang ini. Nah, dapat hasilnya adalah A min B sama dengan min 11. Ini menjadi persamaan kedua. Setelah kita dapat persamaan ke-1 dan kedua, yang selanjutnya adalah eliminasi. Nah, untuk eliminasinya itu seperti biasa. Di sini ada 4A plus 2B sama dengan min 14. A min B sama dengan min 11. Nah, ini untuk disamakan karena kita akan mengeliminasi, maka yang atas dikali 1, yang bawah 4A plus 2B sama dengan 14. 2A min 2B sama dengan min 22. Maka yang ini 4A ditambah 2A sama dengan 6A, dan yang 2B ditambah min 2B ini habis sama dengan min 36. A sama dengan 36 dibagi 6, yaitu hasilnya adalah 6. Nah, setelah kita temukan salah satu nilai yang A-nya, maka kita bisa mencari nilai yang B-nya, yaitu dengan cara substitusi. Substitusi ke persamaan yang nomor 2. A min B sama dengan min 11, di mana A-nya itu sudah diketahui, yaitu 6. Min 6 dikurangi B sama dengan min 11, maka B sama dengan 5. Maka didapatlah nilai A dan B adalah 6 dan 5. Sekian, terima kasih. Kemudian contoh soal nomor 4 yang akan dibahas oleh saya sendiri. Nah, untuk contoh soal nomor 4 yaitu salah satu akar persamaan x pangkat 3 ditambah px pangkat 2 min 3x min 10 sama dengan 0 adalah min 2. Jumlah dari akar-akar persamaan tersebut adalah, nah, jadi contoh soal yang nomor 4 ini ada hubungannya dengan jumlah dan hasil kali akar-akar polinomial. Nah, jadi bagi kalian yang menanyakan apa hubungan jumlah dan hasil kali akar-akar polinomial ini, mengapa ada di teorema faktor? Nah, jadi saya akan jelaskan di nomor 4. Nah, jadi diketahui persamaannya itu x pangkat 3 ditambah px pangkat 2 dikurangi 3x dikurangi 10 sama dengan 0. Nah, kemudian diketahui persamaan tersebut sama dengan min 2, maka x sama dengan min 2. Nah, setelah itu kita tinggal substitusikan ke x. Min 2 ini ya, kita substitusikan ke x, yaitu min 2 pangkat 3 p menjadi min 2 pangkat 2, kemudian dikurangi 3 kali min 2, kemudian min 10 dengan 0. Nah, kemudian jumlahkan min 2 pangkat 3 yaitu min 8, kemudian min 2 pangkat 2 yaitu 4 dikalikan dengan P menjadi 4P, kemudian min 3 dikali min 2 menghasilkan plus 6, kemudian min 10 turunkan lagi, kemudian 10 sama dengan 0. Nah,
Nah, kemudian jumlahkan menghasilkan min 12 plus 4P. Nah, kemudian kita pindah ruaskan min 12 ini menjadi positif 12. Nah, 4P ini kan masih ada 4, sedangkan yang dicari P. Maka 4 yang di sini kita menjadi per. Jadi 12 per 4 atau 12 bagi 4 menjadi P sama dengan 3. Nah, P itu kan sama dengan B. Karena dari persamaan ini urut koefnya. Koef yang dengan A, B, C. Nah, kemudian yang ini juga sama. Di sini A, di sini B, di sini C, dan di sini D. Maka P itu P yang di sini sama dengan D. Nah, karena yang ditanyakannya penjumlahan akar polinomial, nah maka kita gunakan rumus yang ini, yang penjumlahan tadi. Maka rumusnya itu min B per A. Min B per A. Nah, di mana B itu? B itu kan tadi sudah dijelaskan bahwa P itu sama dengan B. Nah, P yang di sini yaitu 3, maka B-nya menjadi 3. Nah, kemudian koef yang A itu kan 1. 1 itu tidak usah ditulis, maka A sama dengan 1. Jadi hasilnya yaitu min 3 per 1. Min 3 per 1 sama dengan min 3. Nah, itu adalah contoh soal nomor 4. Baik, terima kasih. Itu adalah pembahasan mengenai teorema faktor. Nah, mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Jika ada yang ditanyakan, tinggal hubungi saja saya, Badrul Kamal, kelas IPA 8. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.